Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Kita mau pakai bahasa Arab apa bahasa Madura? Bahasa Meksiko aja Pak. Suruhannya Pak, suruhannya Pak. Saya akan berusaha cepat ya supaya nanti kita bisa sharing. Materi saya ada dua tuh. Nomor satu apa? Jo? Ngopi. Iya, ini ngopi nih. Kita sekarang ngopi. Materinya apa? Saya mau sampaikan apa? Material umroh. Lu baca dong itu. Itu bekal akhirat harus banyak. Bekal akhirat harus Banyak. banyak. Yang kedua, Orang Mbak Dewi, orang berilmu dengan tidak bagaikan langit dan bumi. Ya, Mas Mehmet ya. Pertama, mari kita bersyukur. Kalau orang bersyukur itu diwujudkan dalam niat bagaimana, Mbak Dewi? Kalau orang bersyukur, dia punya niatnya bagaimana? Niatnya selalu bersemangat dalam rangka semuanya diniatkan ibadah, betul nggak? Kalau dalam pikiran bagaimana? Orang yang bersyukur dengan tidak, bedanya pikirannya isinya apa? Cak Wok? Orangnya Bersyukur. bersyukur isinya. Iya, isi otaknya apa? Isi pikirannya. Kalau dia bersyukur maka isi pikirannya adalah Hanya nyemput di hati, alhamdulillah Pak. ini bukan hati ini, pikiran. Kira Pikirannya berarti tenang, ya. Positif. hah? Positif. Positif. ya. Hatinya selalu lapang. Seperti samudra, seperti lautan itu. Enggak ada batas. Kalimas, got, apa lagi? Peceren. Masuk dia tetap warnanya membiru. Apapun air yang masuk, kalau hatinya lapang akan tetap membiru. Orang yang bersyukur, lisannya, mulutnya akan bilang alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pasti beda orang bersyukur dengan tidak. Orang yang bersyukur, kaki dan tangannya akan melangkah ke Tujuan yang baik. tujuan yang baik ya. Bisa aja ke Transmart, bisa aja ke diskotik, mungkin ya, ke diskotik mungkin ya, mungkin aja ke diskotik. Yang penting tujuannya baik gitu. Tujuannya baik, ke diskotik bisa aja. Jadi kita bersyukur karena teman-teman sudah memilih untuk hadir di sini. Memilih itu pun adalah suatu nikmat. Tidak semua orang memilih hadir di sini. Teman-teman digerakkan oleh Allah hadir di sini, oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk hadir di sini. Ini adalah pilihan teman-teman yang diridhoi oleh Allah. Tidak semua orang bisa duduk di sini. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada role model kita, kepada pemimpin kita, Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan hadirnya beliau, maka kita menjadi orang-orang yang pandai. Coba bayangkan Rasulullah nggak hadir, mungkin Pak Endro nggak pakai celana hari ini. Rasulullah nggak hadir, Pak Endro mungkin masih telanjang lari-lari gitu ya. Walaupun kita sudah hidup di kota, mungkin nggak pakai baju seperti ini. Tapi karena Rasulullah hadir, banyak pengetahuan yang dikasih ke kita. Ada aurat yang harus ditutup.
Laki-laki harus terpisah dengan perempuan duduknya kan. Laki-laki di sini, perempuan di sana. Itu Rasulullah yang ngajari. Maka kita kirimkan hadiah buah ada batasnya ya Cak Wo. Kita kirimkan hadiah terbaik kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat, rasul-rasul dan kita semua bersolawat ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW. Allah bersolawat maksudnya apa ya? Tentu beda Allah bersolawat dengan malaikat bersolawat. Rasul bersolawat dengan kita bersolawat kepada Rasul pasti beda. Allah bersolawat artinya Allah menjamin keselamatan. Kalau malaikat bersolawat artinya malaikat mendoakan keselamatan. Rasul yang lain dan kita bersolawat artinya kita minta syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak ya setelah kita meninggal nanti kita dikumpulkan menjadi satu RT bersama jamaahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau ke materi saya 2 itu. Bekal akhirat harus banyak. Yang satu lagi adalah orang berilmu dengan tidak berilmu bedanya seperti langit dan bumi. Saya setuju nggak kalau kita nanti mau ke akhirat semua? Mbak Kiki ke akhirat nggak kira-kira? Pertanyaannya, siapa orang yang pertama kali meninggal dunia, Mbak Kiki? Kita calonnya, Pak. Enggak, saya nanya orang yang sudah meninggal itu siapa yang pertama kali? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal pertama kali ya. Pak Gus, siapa yang meninggal pertama kali? Nabi Ibrahim. Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia yang pertama kali diciptakan. Yang meninggal pertama kali adalah anaknya beliau. Namanya adalah Habil. Jadi anak pertama itu Qabil. Anak pertama Qabil sama kembar. Kemudian yang kedua adalah Qabil dan kembar. Ya kan? Kebalik ding. Pertamanya Qabil sama kembar. Yang kedua adalah Habil dan kembar. Qabil ini pasangannya cantik. Habil pasangannya kurang cantik. Seperti siapa kurang cantik? Kok ngaku sih? Jarang orang ngaku. Jadi yang cantik pasangannya siapa? Pasangannya Qabil. Kemudian sama Allah dikasih ilham Nabi Adam untuk menyilangkan kawinnya. Jadi kembarannya Qabil dapat Habil. Jadi Habil dapat yang cantik. Qabil anak pertama. Gua anak lahir pertama. Kenapa gua dikasih yang jelek? Nggak terima. Nah dari situlah kejahatan pertama kali muncul di dunia adalah pembunuhan Habil. Dibunuh, singkat cerita. Bingung, aduh. Karena pembunuhan pertama kali belum ada. Ini mau diapain? Akhirnya Allah mengirimkan ilham. Ada burung gagak datang. Meninggal. Akhirnya dikeruk-keruk tanah. Taruh, dikubur. Nah dari situ si Qabil belajar. Si Habil juga begitu. Singkat, ini ceritanya singkat ya. Kubur, kemudian Nabi Adam datang. Kabur, siapa yang kabur? Si Qabil, karena Habil udah di kuburan kan. Kabur, takut. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Saya mau nanya. Si orang yang meninggal pertama kali Habil ini kira-kira nih di alam kubur sudah berapa lama? 100 tahun? Ribuan tahun? Jutaan tahun? Sudah lama sekali. Artinya kita di akhirat itu akan lebih lama daripada kita di dunia. Kita di dunia paling Indri mau berapa lama di dunia ini?
Kira-kira maumu aja, maumu Dri. 40. 40 udah kelewat, udah dapat bonus dia. Nggak tahu Pak. Ya. Kira-kira logika. Logikanya ya 65. Iya, 65 70. Kalau udah 100 tuh kita ngerepotin. Repotin anak. Ngerepotin anak cucu, iya kan? Udah di tempat tidur gitu, ngompol, harus diberesin, harus dimandiin gitu. Normalnya adalah 70, 60 gitu ya. Itu kita masih bisa mandiri. 70 itu tidak lama. Seperti terbang aja. Sekarang aja tahu-tahu kita udah berapa? Mbak Dwi? 41, sebentar lagi. Ya kan? Udah setengah lewat itu, ya kan? Tapi nanti di kuburan itu lama sekali. Bisa ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Bayangkan. Kalau bekal kita nggak cukup, nggak banyak, maka kita akan sengsara. Kalau kita di sini nggak punya beras, ke Transmart masih ada beras SPHP, stabilitas pangan, harga pangan. SPP-nya apa? Stabilitas pemerintah harga pangan gitu, SPHP, menjaga harganya stabil. Murah di sini. Di luar 80, di sini 54. Ada diskon alo lagi. Kalau kita sakit, kita naik motor, jatuh plek, masih ada rumah sakit. Kalau di Transmart ada diskon, di rumah sakit nggak ada diskon, tapi masih ada rumah sakit. Coba bayangkan kita di kuburan, kita salah, digebukin malaikat, kita mau ke rumah sakit dulu, bisa nggak? Nggak bisa. Maka bekalnya harus banyak. Ya, jangan sedikit bekalnya. Bagaimana untuk bisa dapat bekal yang banyak? Semua bisa menjadi bekal kalau kita niatkan dengan benar. Kita duduk di sini, niatnya benar, insya Allah menjadi bekal akhirat. Itu satu. Benerin niatnya, mulai dari hari ini. Karena kita ini semua adalah makhluk-makhluk akhirat. Kita udah sepakat. Kullu nafsin da'iqatul maut. Bahwa kita semua punya nyawa akan meninggal. Maka dari itu yang ada sekarang kita punya dikasih oleh Allah itu handphone, motor, baju, semuanya harus kita niatkan dalam rangka menjadi bekal kita di akhirat. Handphone bisa menjadi bekal akhirat enggak? Bisa. Kerja di Transmart bisa jadi bekal akhirat enggak? Bisa. Kita enggak kerja malah tidak akan menjadi bekal. Tapi kita yang kerja ini insya Allah kalau niatnya betul akan menjadi bekal di akhirat. Kalau kita lagi nggak kerja, misalnya kita jobless, niatnya juga benar, sabar, ikhlas, selalu berusaha, tiba-tiba kita meninggal, insya Allah juga kita husnul khotimah. Itu satu caranya. Yang kedua, teman-teman juga harus sudah mulai bisa memilah mana yang sangat penting, mana yang paling penting. Kemudian di kuadran kedua adalah mana yang penting. Dan di kuadran ketiga adalah mana yang tidak penting. Saya dalam hidup saya sudah tahu mana yang paling penting. Mungkin beda dengan teman-teman, tapi saya sudah pilih dalam hidup saya apa itu yang paling penting. Nah itu pegangin tuh yang paling penting itu. Kemudian kuadran yang kedua itu yang penting itu harus menunjang yang paling penting ini. Nah yang kuadran ketiga yang tidak penting ini harus mulai kita tinggalkan sekarang. Saya tanya nih sekarang, Mbak Dwi sudah punya apa yang paling penting dalam hidup? Apa? Anak-anak. Mbak Dewi? Anak. Mbak Delta? Ketawa. Mbak Delta yang paling penting adalah rekap absen dan rekap gaji. Pak Kiki? Pak Agus? Keluarga. Pak Calmi? Ilmu. Yang paling penting ini harusnya tidak beda di antara kita semua. Harus sama. Akhlak. Pak Wo? Pak Ahmad Haris? Pak Mehmet? Keselamatan fi dunia wal akhirat. Ibu Kiki? Kesehatan dan keluarga. Kesehatan dan keluarga. Kesehatan dan keluarga. Pak Faris?
Orang tua Pak. Orang tua. Pak Endro, saya kasih tahu sekarang ya, yang paling penting adalah perkara iman. Kita dikasih iman ini harus sangat bersyukur. Karena manusia di dunia ini ada berapa sekarang? Ada sekitar 7 miliar. Orang yang beragama tidak semua beragama. Kita yang dikasih iman ini harus sangat bersyukur. Karena Allah sudah sangat baik kepada kita. Saya tanya nih sekarang, Pak Endro, imanmu saya cabut, tapi saya kasih 2 miliar, mau nggak? Enggak. Iman itu adalah perkara yang paling besar. Ini adalah paling penting yang harus kita jagain. Pak Yosep, imanmu saya cabut Pak Yosep, Bapak saya kasih 15.000, mau nggak? Nggak mau. Karena iman ini paling penting. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Pak Yosep tuh harga imannya 15.000. Bercanda ya, bercanda. Jadi yang paling penting harus sama ya Mbak Kokom. Iman ini penting sekali. Kita harus bersyukur, kita harus jaga perkara iman ini. Kemudian kuadran yang kedua adalah yang penting-penting. Yang penting-penting itu di antara Bapak dan saya bisa beda. Mungkin Bapak kerja di Transmart ini penting. Tapi buat saya mungkin nggak terlalu penting. Saya nggak kerja di Transmart juga nggak apa-apa. Tinggal di Surabaya buat teman-teman penting. Saya nggak tinggal di Surabaya nggak ada masalah. Jadi beda-beda nih, tergantung. Tapi yang penting ini harus bisa mendukung yang terpenting ini. Harus bisa mendukung perkara iman kita. Kita kerja di Transmart harus kita jadikan penting supaya iman kita tidak goyang. Kalau kita kerja di Transmart ternyata membuat iman kita goyang, berarti itu tidak penting. Clear ya? Yang ketiga adalah perkara-perkara tidak penting harus sudah mulai kita tinggalkan. Apa itu perkara tidak penting itu? Banyak sekali. Misalnya main game. Perlu nggak main game? Kita nggak main game mati nggak? Ya kan? Nggak mati. Tapi kalau nggak makan, lu udahlah, lu paling keren, gamemu banyak gitu, badan bagus kayak Pak Yosep gitu. Tapi lu nggak makan 2 minggu. Mati, ya kan? Jadi kayaknya coblos ya. Main game, nonton sinetron ya Mbak Dewi ya. Drakor ya kan. Gibah itu. Yang nggak penting tuh mulai tinggalkan. Jadi kita pegangin yang penting untuk mendukung yang paling penting. Itu supaya bekal ke akhirat kita banyak. Itu poin pertama yang ingin saya sharing ke teman-teman. Kemudian yang kedua, saya mau kasih tahu, orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu juga bedanya jauh sekali. Dan ini akan mendukung supaya bekal kita banyak juga di akhirat. Saya kasih contoh, orang berilmu dengan tidak berilmu itu kenapa seperti langit dan bumi adalah stopan. Tahu stopan? Stopan. Kita punya ilmu stopan. Kalau lampunya merah, kita berhenti apa terus? Berhenti. Tapi kalau orang tidak berilmu, orang Wiyung sana, lampu merah, dia nggak punya ilmunya tuh. Orang Wiyung jarang ke Surabaya dia. Mana? Jangan keras-keras kalau gitu. Diam-diam aja. Tapi Wiyong lebih kota daripada Trosobo ya kan. Dia orang Trosobo. Trosobo kalau lihat lampu merah dia bablas aja dia. Sikat gitu. Apa yang terjadi? Bisa tabrakan. Bisa meninggal. Itu bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Makanya kita harus terus belajar. Nggak ada batasan udah senior atau junior, laki-laki atau perempuan, muslim atau Kristen, apapun harus terus belajar. Karena apa? Ilmu itulah yang akan meninggikan derajat kita. Saya pikir 2 hal itu, saya udah 20 menit nih, supaya teman-teman juga bisa sharing dengan saya.
pengantarnya kira-kira begitu saja. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang teman-teman pahami dan bisa pelan-pelan itu dieksekusikan supaya hidup kita itu semakin hari semakin membaik gitu. Karena hidup kita membaik, insya Allah keluarga kita juga akan membaik. Kalau keluarga kita membaik, perusahaan tempat kita bekerja juga akan membaik. Sehingga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia juga akan membaik. Dan itu kerja bersama untuk menciptakan peradaban yang semakin ke sana lebih baik. Jadi kalau kita udah nggak ada, nanti anak cucu kita hidupnya juga akan membaik. Tapi kalau kita nggak peduli, sebaliknya kita hanya akan menunggu dari pemerintah baik dulu, dari perusahaan baik dulu, kemudian keluarga kita, istri kita baik dulu, nggak akan kejadian itu. Percaya sama saya. Sampai hari kiamat juga nggak akan baik-baik. Jadi mesti dirubah pikirannya, harus mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari sekarang juga. Nggak usah jauh-jauh. Kita, anak, istri kita, suami kita, suruh berubah nggak akan bisa. Harus kita yang mulai berubah. Saya pikir cukup. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.